Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Amanginang? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kembali lagi kita disapa oleh Renungan Pagi HKBP. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Rabu 27 Maret 2024, diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, Tuhan Gembala yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan seorang gembala adalah tugas pekerjaan yang sangat berat. Dan dikatakan lagi, gembala harus menjaga ternaknya dari serangan binatang buas. Di dalam nas renungan kita hari ini, Allah menyampaikan perumpamaan tentang dua jenis gembala, yaitu gembala yang baik dan gembala yang jahat. Bagaimana gembala yang jahat? Dikatakan di sini bahwa status mereka adalah gembala, tetapi tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk menggembalakan domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang kita perhatikan lagi dari gembala yang jahat, dia menikmati susu dombanya. Dan dia membuatkan pakaiannya dari bulu dombanya. Dia memakan daging dombanya. Tetapi dia tidak serius menggembalakan domba-dombanya. Dan dikatakan di dalam nas renungan kita hari ini, gembala yang jahat tidak menguatkan yang lemah dan tidak mengobati gembala yang sakit, tidak membawa pulang yang tersisa, dan juga tidak mencari yang hilang. Bahkan dia menginjak-injak dombanya dengan kekerasan. Gembala yang jahat membiarkan domba-dombanya berserakan, dan juga membiarkan domba-dombanya menjadi santapan binatang buas. Dia tidak memperdulikan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa fokus daripada gembala yang jahat hanyalah dirinya sendiri. Dan dikatakan bahwa dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan ini adalah yang ditentang oleh Allah, di mana dikatakan di dalam nas renungan kita hari ini bahwa aku akan mengambil alih, bahwa gembala yang baik akan menunjukkan bagaimana sikap dan tanggung jawabnya dijalankannya dengan baik. Ini yang kita lihat, bahwa dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 16 ini, bahwa dia mencari gembala yang tersesat. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut,
Yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan ini adalah yang terjadi di bangsa Israel, di mana para pemimpin mereka sudah jauh dari Tuhan. Bahkan pemimpin juga, raja-raja juga mengarahkan para bangsanya untuk menyembah dewa-dewi Baal. Itulah sebabnya Allah murka dan menjatuhkan mereka hukuman ke bangsa Babel dan juga bangsa Asyur. Dan kembali lagi mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Karena mereka sudah melihat bagaimana Allah bersama-sama dengan mereka. Walaupun mereka jahat, walaupun mereka melakukan dosa pelanggaran di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Itulah sebabnya dikatakan juga bahwa kepemimpinan yang kita lihat di dalam kehidupan kita ini, ada juga yang tidak menjalankannya dengan benar. Karena apa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Dia adalah seorang pemimpin tetapi tidak memimpin dengan benar di hadapan Tuhan. Dan disinilah Allah murka kepada pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan atau yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Katakan juga bahwa Allah yang mengambil alih. Dan Allah adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik yang menggembalakan domba-dombanya, di mana kita adalah domba-domba Allah. Dia mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat. Dan juga Allah senantiasa bersama-sama dengan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita tunjukkan bahwa kita adalah domba-domba yang tahu arah dan tujuan kita. Arah dan tujuan kita adalah Allah, di mana Allah sudah menunjukkan keselamatan kepada kita. Melalui Allah, jalan keselamatan diberikannya, di mana Tuhan Allah memberikan hidupnya, pengorbanannya di kayu salib. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa dan juga ditunjukkannya dari kematian Tuhan Yesus. Kita melihat betapa mulianya, betapa agungnya. Kita patut untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan senantiasa ditunjukkannya kasih sayangnya kepada domba-dombanya, kepada kita. Oleh sebab itu, pujilah nama Tuhan. Senantiasalah di dalam Tuhan. Dan dikatakan di dalam nas renungan kita hari ini, Tuhan adalah gembala yang baik, yang menggembalakan domba-dombanya, dan tidak membiarkan kita tersesat. Oleh sebab itu, pujilah nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami seturut di jalan Tuhan, takut akan Tuhan, dan senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Itu Tuhan, topang kami di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa di jalan Tuhan. Dan sertai kami Tuhan di dalam satu hari ini melakukan segala aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Amin.